Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Amin. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kakak-kakak di sini itu dari kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Nah, tujuan kakak-kakak di sini itu ingin memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang materi hadis. Nah, sebelumnya kalian belum pada kenal kan sama kakak-kakak di sini? Kita perkenalan dulu ya. Yang pertama, perkenalkan nama saya Mutiara Sari. Kakak Melani Damayanti. Saya Intan Dewi. Saya Ismail Rosalia. Nah, jadi kita mulai aja ya. Materi langsung aja ke materi yang akan disampaikan, yaitu tentang cinta tanah air dalam perspektif hadis. Sebelumnya kakak di sini ingin meminta maaf ya karena telah mengganggu waktu kalian. Karena kan tadi pelajaran olahraga ya, kakak pakai dulu waktunya buat menyampaikan materi. Langsung ke materi. Yang pertama ada definisi cinta tanah air. Definisi cinta tanah air. Tentang penjelasan tanah air terdapat beberapa kalimat yang termasuk di dalamnya. Yang pertama ada al-watan, yaitu tempat tinggal seorang atau tempat di mana ia tumbuh atau tempat di mana ia dilahirkan. Yang kedua itu ada al-balad, yaitu tempat yang dibatasi yang dijadikan tempat tinggal oleh segolongan manusia atau juga berupa tempat yang luas di muka bumi ini. Yang ketiga ada adar, yaitu tempat berkumpulnya bangunan-bangunan atau halaman dan juga merupakan tempat tinggal seorang. Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli. Al-watanul asliyu wa maulidul rajuli wal baladul ladzi huwa fi. Artinya al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seorang atau negeri di mana ia tinggal beradanya. Nah, jadi definisi tentang tanah air itu adalah tempat di mana kita dilahirkan. Terus tempat di mana kita tinggal. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai
Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa? Karena cinta tanah air itu merupakan sebagian dari iman. Tanpa tanah air maka seorang tidak akan sempurna. Mungkin tanpa tanah air kita juga tidak bakal ada, karena tanah air itu merupakan tempat di mana kita tinggal. Nah, sekarang kakak tanya, bagaimana cara kalian mencintai tanah air? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau? Nah, jadi mencintai tanah air itu contoh kecil aja nih di lingkungan sekolah. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan. Kelas harus selalu bersih. Ya, materi berapa akan dilanjut oleh ya. Oke, di sini ini ya ada pengertian nasionalisme. Nah, nasionalisme itu apa sih? Jadi nasionalisme itu setiap individu itu harus mempunyai loyalitas atau kesetiaan tinggi yang mereka berikan ya apa? Untuk negara dan bangsanya. Nah, sehingga dari hal tersebut itu timbul suatu perasaan yang erat gitu terhadap tanah air kita sendiri. Yang berkaitan dengan tradisi-tradisi sosial, budaya, serta pemimpin resmi di negaranya. Nah, jadi bisa juga nasionalisme itu diartikan sebagai suatu paham kebangsaan yang dapat mempersatukan keutuhan wilayah atau tanah air, yang mana paham tersebut itu diikat dalam suatu solidaritas sendiri maupun kelompok dalam solidaritas bersama. Nah, jadi, banyak juga itu yang beranggapan bahwa antara cinta tanah air dengan nasionalisme itu sama. Padahal dari definisinya aja itu yang ada antara keduanya itu berbeda ya jelas. Terus juga jika hubung al-waton itu perasaan cinta, maka nasionalisme itu wujud dari perasaan cinta itu sampai gitu dari cinta tersebut. Yang mana karena adanya cinta pada tanah air, maka seorang warga negara akan melakukan segala hal yang lebih baik untuk negaranya itu. Nah, jadi di sini hubung al-waton itu perasaan cintanya. Nah, sedangkan nasionalisme itu wujud dari cinta itu. Dengan itu ya. Dan di sini ada hadis mengenai rasa cinta dan bangga pada tanah air. Ada sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ida kadimanin safarin pangan joro ila yuduratin lajinati au doana tatalu wa in kana ala dabatin harfana min biha wakil hadisi dalatun ala ahli madinati wa ala matabu bil wadri lain. Di sini artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian atau musafir ya, dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Jadi di sini hadis riwayat Bukhari, Hibban dan Tirmizi. Jadi dalam kitab Fathul Bari gitu, yakni syarah Sahih yang Bukhari itu, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan tentang hadis tersebut bahwa di sini itu merupakan salah satu bukti yang menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW pada kota Madinah. Nah, jadi kalau misalnya kalian tahu gitu hadis tentang hadis bukti yang menunjukkan kecintaan Rasul itu terhadap kota Madinah apa sih? Nah, ada di hadis ini, hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban dan Tirmizi. Nah, kayak gitu. Terus selain itu hadis ini juga menunjukkan itu tentang anjuran cinta kepada tanah air, yang mana disebabkan oleh kebutuhan yang didasari cinta sehingga beliau ingin cepat-cepat sampai di Madinah. Nah, dijelaskan pula bahwa ada gitu dua hal yang menjadi penyebab cintanya Rasulullah SAW pada Madinah. Yang pertama itu adalah baiknya keadaan kota Madinah, sedangkan yang kedua adalah karena baiknya sikap penduduk di sana. Nah, jadi kalau misalnya ditanya nih, apa sih yang menjadi penyebab itu cinta Rasulullah terhadap Madinah? Nah, jawabannya itu ada dua ya penyebabnya. Pertama, kenapa?
laulahu watoni qaruba baladus bihubbil toni umirati buladul yang artinya Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Lalu seorang Amirul Mukminin atau kepala negara dan panglima perang Muslim Umar bin Khattab karena cintanya terhadap tanah airnya sampai berkata, seandainya tidak ada rasa cinta tanah air atau dari para pemimpin dan warganya, negara itu akan terpuruk atau hancur. Sebaliknya, dengan adanya rasa cinta tanah air, maka negara itu akan jaya. Lalu rasa cinta tanah air itu bisa diwujudkan dalam bentuk berbagai hal, misal membela negara, mencintai kaum duafa, terus mendidik generasi muda bangsa, menjadi pedagang yang soleh, sampai menjadi pemimpin yang adil. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak cinta tanah air, maka suatu negara akan terpuruk dan hancur. Selanjutnya yaitu hadis mengenai kerinduan terhadap tanah air. Hadisnya yang berbunyi Hadasana Sa'id bin Abi Maryam akhbarana Muhammad bin Zafar qala akhbarani Umay an yang artinya bercerita kepadaku Sa'id bin Abi Maryam bercerita kepadaku Muhammad bin Ja'far, dia berkata, mengkabarkan kepadaku Umar bahwasanya ia dengan Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari berpergian dan kelihatan jalan tengah Madinah, beliau mempercepat laju unta-nya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdullah keluar dari rumah, beliau menggerakkannya atau mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Bercerita padaku padaku Ismail dari Anas, dia berkata, Didi, nah Haris bin Umar mengikuti Jalwin al-Suddi al-Suddi al-Jami al-Suddi al-Suddi. Sedangkan ini Ibn Hazar al-Asqalani Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberikan bercerita di dalamnya. Hadis tersebut terdapat khusus yang disyariatkannya cinta tanah air dan menunjukkannya. Jadi hadis ini itu menjelaskan bahwa kita itu harus mencintai tanah air kita juga menghargai keluarga yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu hadis mendoakan kebaikan untuk tanah air. Yang berbunyi itu Aisyah sholat wadimnal madinata wahya wabi'atu fasdaka Abu Bakrin wasdaka Bilalun alama ro'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sakwa ashabihi Qolallahumma habibi ilai ala madinata kama hababta makada asyadda waswahum wabarik lana fi su'inda wa mujina wa hafil humaha yang diriwayatkan dari Aisyah, beliau menceritakan kami datang ke Madinah dari awal. Kemudian Abu Bakar dan Bilal menderita sakit. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kondisi para sahabat, beliau berdoa, Ya Allah, cintakanlah kami kepada Madinah sebagaimana Engkau kami mencintai Mekah, atau lebih cintakanlah kami kepada Madinah. Ya Allah, baguskanlah
Ketahuilah, timbangan dan takaran kami, aku penduduk Madinah dan pindahkanlah wabahnya ke Mekah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam doa tersebut tercantum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Beliau memang telah memiliki cinta yang mendalam pada Mekah. Nah, sebagai tempat di mana beliau lahir yaitu dan dibesarkan. Namun setelah beliau mengemban misi dakwah, beliau Nabi Muhammad justru terusir dari Mekah. Karena itu kemudian Madinah mengisi rombongan Nabi Muhammad karena penduduk Madinah menerima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana. Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa untuk negerinya, berdoa untuk tanah air juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim yang tercantum dalam Al-Quran. Wa idza qala Ibrahim rabbi ij'al hadza balada amina wa rzuqhu minas samawati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Yang artinya dari ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Dijelaskan bahwa setiap nabi pasti akan berdoa untuk negaranya demi terwujudnya suatu keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan negaranya. Hal ini merupakan bukti bahwa semua nabi mempunyai rasa cinta kepada tanah airnya, termasuk Rasulullah SAW. Sehingga seorang pakar sejarah yaitu Imam Al-Habi Rasulullah berkomentar dalam buku Rasulullah SAW. Rasulullah adalah seseorang yang mencintai Aisyah, mencintai ayah Aisyah, mencintai Utsman, mencintai kedua ibunya, menyukai sesuatu yang manis dan madu, mencintai Nuh, mencintai tanah airnya, dan mencintai para sahabat Ansor. Di sini selain perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW, nasionalisme atau cinta tanah airnya Nabi Muhammad juga dicontohkan ketika beliau mengamankan atau dalam mengamankan negara atau agama. Contohnya dalam perang Khandaq. Perang Khandaq yang terjadi pada tanggal 5 Hijriah. Nah, dalam perang Khandaq itu Nabi beserta sahabat menjaga kota Madinah, kota yang ditinggali Nabi saat itu. Nah, kota anak-anak, wanita dan orang-orang yang sudah tua disisihkan ke sebuah benteng, dimasukkan ke sebuah benteng di tempat mereka aman-aman. Nah, sedangkan Nabi dan sahabat berdiskusi. Berdiskusi tentang perang Khandaq ini apa solusinya, dan dari diskusi itu beliau mensiasatkan, yaitu siasat penggalian parit ini untuk pertahanan dari musuh-musuh yang akan menyerang Madinah. Nah, dari siasat ini dari perang Khandaq ini kita bisa membedakan mana kaum muslimin dan juga mana kaum munafik. Dibuktikan ketika kaum muslimin menjaga kota Madinah dengan tenteram, menjaga dari musuh-musuh yang akan menyerang kota Madinah, berbeda dengan kaum mukmin yang hanya menutup pintu rumah mereka dan bersembunyi di dalam, malah menakuti kaum muslimin dari musuh-musuh yang mengincar kota Madinah. Jadi dapat dibedakan bagaimana kaum muslimin menyikapi perang Khandaq dan kaum mukmin menyikapi perang Khandaq. Oke, pada apa lagu Jalalawaton enggak? Apa? Semua enggak?
Pemaparan materi udah selesai. Sekarang kita pindah ke sesi pertanyaan. So, ke sini siapa yang ingin bertanya, acungkan tangannya. Siapa namanya? Berdiri. Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Apa peran sekolah dalam menerangkan sikap kita terhadap tanah air? Yang lainnya dengerin. Menjawab pertanyaan ya, tapi yang pertanyaannya apa saja bentuk cinta tanah air siapa? Kamu ya izin jawab ya. Contoh bentuk cinta tanah air di lingkungan masyarakat, contohnya yaitu sering mengikuti upacara hari Senin, nah, itu juga termasuk cinta tanah air. Taat berlalu lintas, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan, misalnya tidak mencoret-coret meja, tidak mencoret-coret tembok, tidak buang sampah sembarangan, juga bisa jadi tidak membeli karya bajakan, misalnya suka beli buku, kan ada buku bajakan, ada buku yang asli, nah itu juga kalau kita membeli buku yang tidak bajakan juga itu merupakan cinta tanah air. Selanjutnya yaitu tidak menyebarkan atau membenci sesama senegara, misalnya kepada teman, kita harus saling menyayangi. Paham? Bangsa Indonesia, negara Indonesia. Nah, maka di Indonesia itu bakal banyak perpecahan atau banyak konflik yang menyebabkan Indonesia itu tidak bersatu, gitu ya. Sok. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Aldi. Ayo. Sebut namanya. Mana? Siapa yang nanya? Mau istirahat gak? Gak ada yang nanya.
Apa peran sekolah dalam menanamkan sikap cinta terhadap tanah air? Apa sekali lagi? Apa peran sekolah dalam menanamkan sikap cinta terhadap tanah air? Terima kasih. Apa peran sekolah untuk menanamkan cinta tanah air ya? Nah, sebagai siswa untuk menunjukkan sikap rasa cinta kepada tanah air itu bisa dengan belajar dengan tekun, belajar dengan rajin gitu. Udah ya. Tadi pada ngedengerin nggak pas kakak ngejelasin? Dengerin. Sok di sini ada yang mau menyimpulkan nggak? Apa yang udah dijelaskan sama kakak? Satu orang. Mau istirahat nggak? Harus ada yang mau ngejelasin ke depan satu orang. Nggak usah Mana Aldi? kalau nggak ada ditunjuk ya. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelas. Yang ranking 1 di sini siapa? Serius. Ayo. Itu yang bapak Cina, ayo. Yang ranking 2 cewek siapa? Ya, Teteh. Apa aja? Dengerin kalau nggak ada yang denger disuruh maju lagi. Boleh ditunjuk gak mau ini. Sebutkan namanya, biasa dipanggil apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia, biasa disebut Cindy. Apa yang Cindy ketahui tentang materi yang udah kakak jelasin di sini? Jadi kita harus mencintai tanah air seperti hal-hal yang bisa menjaga lingkungan sekolah, misalnya kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Terus kita harus mencintai sesama orang negara. Tepuk tangan buat Cindy. Langsung kesimpulan aja ya. Kesimpulan dari materi yang tadi yaitu bahwa mencintai tanah air dan mewujudkan nasionalisme terhadap tanah air itu penting, baik ditinjau dari segi umum atau agama. Utamanya dalam lingkup hadis tidak ada kontradiksi antara keduanya. Dan jawaban bagi golongan yang berasumsi tentang tidak adanya dalil yang berkaitan tentang mubul waton, tentunya sudah banyak yang tertera dalam hadis dan sejarah. Karena itu, secara karena kata mubul waton dinamakan di dalam menyimpang dengan realita pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan agama Islam mengajarkan kepada para penganutnya untuk mencintai tanah airnya dan senantiasa
Malam.